Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 10 meliputi Sumatera Barat, Riau, Jambi dan Kepulauan Riau. Bapak ini akan diwakili oleh Bapak Anton Rey. Kami persilakan. Tadi Pak Ketua TC memulai dengan pantun. Saya juga ditanya, pantun ada pantun nggak? Saya bilang ada satu Pak, sudah cukup itu. Baik, saya coba saja pantunnya Pak Ibu. Anak raja pergi ke Pekanbaru, pergi membawa soto Surabaya beramai-ramai. Selamat kepada universitas yang baru. Semoga lebih bermutu dan berjaya Universitas Dumai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Dumai yang dalam ini diwakili oleh Sekda Bapak Indra Gunawan. Kemudian yang saya hormati pembina Pak Profesor Zaina Arifina Siwan alias Pak Uco yang bergebu-gebu pidatonya tadi dan sangat bersemangat. Kemudian yang saya hormati Ketua Yayasan Pendidikan Makmur Hidayat Dumai Bapak Edi Santo. Kemudian yang saya hormati kakanda saya yang selalu berdiskusi, Ketua TC wilayah 10B Riau, Profesor Dr. Saprinali yang sekaligus Rektor Universitas Riau. Di sini banyak teman-teman saya Bapak Ibu, ya rekan-rekan yang selalu mengingatkan kami LDT 10 ini, terutama yang dari Riau. Ini ada Prof. Saprani, ada Asosiat Prof. Pak Dadang yang sedang sekarang ini dengan kami. Mudah-mudahan ini dalam waktu dekat ini 1 bulan ini Pak Dadang cepat keluar profesornya. Kemudian banyak yang calon profesor juga di sini. Kemudian yang tak lupa juga Pak Prof. Zahalen, ya, yang saya hormati. Ada abang saya juga di sini, yaitu Dr. Asnif, dan banyak teman-teman saya ya yang sudah doktor di sini yang menunggu saya untuk mengajukan profesornya, ya, yang menuntut saya untuk mengajukan profesor, dan mudah-mudahan menjelang berlakunya Permenpan nomor 1 ini sudah profesor semua. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang tidak bisa saya bukan satu persatu, saya tumpahkan salam hormat saya kepada pembicara terdahulu, dan mudah-mudahan kita di hari yang ya cukup dingin. Tadi hujan, ternyata di saya tidak memberikan sambutan, berhenti hujan, jadi berkah nih Bapak Ibu. Ya, enggak terus. Ini berkah. Mudah-mudahan kami dari Padang memberkahi Universitas Dumai ini. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana kita telah hadir bersama-sama dalam rangka peresmian universitas yang baru di Dumai ini, universitas pertama. Tadi saya sudah membisikkan juga ke Pak Sekda, Pak, ini adalah universitas ke-12 di Riau dan universitas ke-48 di LDT Wilayah 10. Jadi kami memang sengaja Bapak Ibu mengajak perguruan tinggi yang sudah mapan, di mana STMIC dan AMIK ini menurut kami sudah mapan. Jadi untuk dikembangkan lagi statusnya menjadi universitas. Jadi termaktublah oleh Pak Mardiulis. Pak Mardiulis ini
kalau boleh kami katakan, ini adalah anak kandung kami di LIT. Beliau adalah dosen ASN di LIT, ya, yang sangat ceria, walaupun sebesar ini badannya Bapak Ibu, tapi sering datang ke LIT untuk menanya-nanya apa yang perlu kami lakukan, apa yang harus kami lakukan. Beliau sangat concern sekali untuk membangun Dumai ini, terutama secara khusus, dan beliau secara umum. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan apa yang dicita-citakan oleh Yayasan Pendidikan Makmur Hidayah ini. Bapak Ibu yang kami hormati, di Dumai ini tinggal lagi 6 PTS, ya Pak ya, 6 perguruan tinggi swasta, ya, yang sebelumnya adalah 8, ya, STMIK dan AMIK ini sudah bergabung menjadi universitas. Jadi tinggal 2 lagi akademi dan 2 lagi sekolah tinggi. Dan kami tentunya selalu mendorong, mudah-mudahan perguruan tinggi, bukan kami saja mendorong, tingkat kementerian mendorong agar perguruan tinggi ini lebih berkembang ke depan, sehingga bisa lebih maju lagi dan bisa lebih mengajak kita semua menjadikan Indonesia ini lebih cerdas lagi. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu, di Dumai ini terdapat 116 orang dosen yang jenjang pendidikan S2-nya 110, sedangkan yang S3 ini ada 9 orang. Artinya Dumai harus bersegera bahwa akan ada aturan ke depan dosen wajib S3. Ini selalu kami tanamkan kepada setiap perguruan tinggi Bapak Ibu. 2025 tadi saya juga sudah bincang dengan Kanda, dengan Profesor Sabnadi, apakah ini akan seperti tahun yang lalu? Ya mudah-mudahan. Tapi itu tidak gampang kata beliau. Memang tidak. Tetapi ini sudah tuntutan Bapak Ibu. Sudah tuntutan. Kompetensi seorang dosen itu harus lebih ditingkatkan. Minimal dia itu adalah doktor. Jadi kami selalu mengajak kepada seluruh dosen untuk bisa meningkatkan pendidikannya menjadi doktor. Kemudian hal yang kedua yang perlu kami sampaikan adalah seorang dosen itu yang diperlukan adalah jabatan fungsional. Jabatan fungsional itu mulai dari asisten ahli sampai ke profesor. Nah ini tugas yang harus dikerjakan oleh Dumai. Karena setahu kami sudah ada yang doktor, kami mengajak supaya untuk mengacu kepada rektor kepala dan guru besar. Karena guru besar adalah jabatan tertinggi seorang dosen. Jadi itu kami mengajak semua dosen agar segera untuk mengajukan jabatan fungsional rektor kepala. Kemudian yang ketiga adalah kegunaan daripada jabatan fungsional ini adalah untuk akreditasi. Perlu sedikit kami sampaikan Bapak Ibu, 60% penilaian akreditasi itu adalah dari dosen. Dari dosen. Pertama, pendidikannya S3. Yang kedua, jabatan fungsionalnya minimal rektor kepala. Yang ketiga, dia sudah sertifikasi, ya, sertifikasi dosen. Yang keempat, memiliki tulisan di jurnal internasional berprestasi seperti di Scopus atau di Web of Science. Jadi itulah yang selalu kami dengungkan agar kualitas sebuah perguruan tinggi ini menjadi baik sekali atau menjadi unggul. Nah itu yang diminta dalam akreditasi. Bapak Ibu yang kami hormati, kami selaku lembaga perpanjangan tangan daripada kementerian selalu mengajak seluruh stakeholder kami agar dalam lingkungan LIT 10 ini agar selalu memelihara keharmonisan dalam perguruan tinggi. Kami tidak ingin perguruan tinggi itu terjadi masalah. Walaupun kami saat ini LIT sedang menyelesaikan masalah sebuah perguruan tinggi. Yang perlu kami ingatkan adalah Bapak Ibu, terutama bagi yayasan dan perguruan tinggi,
kalaupun ada persoalan di dalam perguruan tinggi, jangan sampai keluar, jangan sampai ke kepolisian, jangan sampai kepada Pemda, apalagi sampai tahu mahasiswa. Walaupun Bapak Ibu itu ada pertentangan di dalam itu, silahkan, itu biasa. Tetapi jangan sampai keluar, resikonya sangat besar Bapak Ibu. Bahkan kami sudah pernah menutup tahun kemarin 2 perguruan tinggi dalam satu yayasan. Jadi ini perlu kami sampaikan Bapak Ibu agar ini bisa kita pahami secara bersama-sama. Kemudian yang perlu juga kami ingatkan, ini untuk Universitas Dumai, karena ini adalah pengembangan dari sebelumnya, dari akademi dan sekolah tinggi menjadi universitas. Setelah jadi universitas, jangan serasa sekolah tinggi dan akademi lagi. Nah, ini banyak nih Pak, sudah jadi institut, sudah jadi universitas, tetapi kinerja dosennya masih segitu-gitu juga, kinerja perguruan tinggi masih segitu juga. Jadi yang namanya saja yang berubah, tapi kinerjanya tidak berubah. Nah, ini yang perlu kami sampaikan ke Bapak Ibu, terutama untuk yayasan. Kemudian kepada Pemda, kami juga berharap bahwa ada tuntutan di sini, setiap dosen harus S3. Kami di tingkat kementerian memang ada beasiswa, LPDP namanya, tetapi itu kompetensinya sangat ketat. Tentu kami berharap dari tingkat LDT, Pemda mau membantu untuk hal ini, untuk kepentingan dan untuk kinerja sebuah perguruan tinggi. Ini Universitas Dumai ini adalah aset Dumai, yang harus dikembangkan. Ya, jadi itu kami minta juga, ini kebetulan Pak Sekda ada di sini, mohon dengan sangat memikirkan bagaimana untuk, ya setidak-tidaknya kalaupun tidak bisa beasiswa, setidaknya bantuan untuk S3 daripada dosen-dosen kita ini. Ini selalu kami sampaikan Bapak Ibu. Jadi itulah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kami berharap setelah peresmian nanti yang akan disampaikan oleh Pak Wali Kota, mudah-mudahan ke depan Universitas Dumai ini akan selalu berjaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.